أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, sebelum menyimak materi yang Bapak sampaikan, pastikan kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulis masing-masing. Kemudian, simaklah materi berikut ini dengan baik. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran 2, yaitu ketika bumi berhenti berputar, pada sub pelajaran makna hari akhir. Anak-anak, kehidupan dunia ini sifatnya fana, sementara dan suatu saat akan binasa. Sedangkan kehidupan akhirat itu abadi selamanya. Anak-anak yang dirahmati Allah, Allah menciptakan manusia tentu memiliki maksud dan tujuan. Nah, kira-kira menurut kalian apa ya tujuan kehidupan kita di dunia ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Itulah anak-anakku tujuan kita hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, kita hendaknya memanfaatkan kehidupan yang sementara ini untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran agama kita. Kita mencari bekal yang cukup untuk kehidupan akhirat kelak. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang makna hari akhir, atau disebut dengan hari kiamat. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Pengertian iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti akan tiba, yang ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil, kemudian diikuti oleh kehancuran alam semesta beserta segala isinya. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati, termasuk semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Lantas, kapan hari kiamat itu terjadi? Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat itu terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan gambaran bagaimana hari kiamat itu terjadi, dan Allah juga mengabarkan bagaimana tanda-tanda hari kiamat itu akan terjadi. Hal ini akan kita bahas pada video pembelajaran selanjutnya. Peristiwa hari akhir telah disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Qari'ah, dan surah Al-Zalzalah. Di dalam surah Al-Qari'ah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu
Apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Al-Quran Surah Al-Qari'ah ayat 1-11. Anak-anak yang solih dan solihah, itulah gambaran dari hari kiamat sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam surah Al-Qari'ah, yaitu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ketika hari kiamat terjadi, maka dunia ini akan hancur lebur dan tidak ada satupun manusia yang selamat dari hari kiamat. Berikut ini adalah gambaran perjalanan kehidupan kita selama di dunia. Dan ternyata kehidupan di dunia itu sangat singkat. Mulai dari kita lahir, kemudian tumbuh berkembang menjadi seorang yang dewasa, hingga tua, sampai nanti kita menghadap Sang Pencipta. Anak-anak, perhatikan perjalanan kita menuju akhirat. Kita akan melewati beberapa fase kehidupan dan pada saat ini kita berada pada fase yang ketiga setelah melewati alam roh, alam kandungan, dan saat ini kita berada di alam dunia. Dan ternyata perjalanan kita masih sangat panjang. Sebelum menuju negeri akhirat, manusia akan menempuh perjalanan menuju alam barzah atau disebut dengan alam kubur. Setelah melewati alam kubur, manusia akan dibangkitkan setelah hari kiamat menuju akhirat. Anak-anak, tahukah kalian bahwa satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia? Datangnya hari kiamat didahului dengan sangkakala malaikat Israfil, kemudian hancur lebur kehidupan di dunia. Sampai sangkakala malaikat Israfil yang kedua, dibangunkanlah manusia menuju alam akhirat melalui tahapan yaitu 1. Yaumul Mahsyar, yaitu hari dikumpulkan manusia di suatu padang tak terbatas luas, tidak ada tempat berteduh dari sengatan sinar matahari yang setinggi di atas kepala untuk menantikan hisab. Kemudian akan melalui Yaumul Hisab, yaitu hari dihitungnya amal ibadah manusia ketika di dunia. Kemudian Yaumul Mizan, yaitu hari ditimbangnya amal ibadah manusia setelah dihisab untuk mendapatkan balasan. Dan berikutnya melalui Yaumul Jaza, yaitu hari dibalasnya semua amal manusia untuk mendapatkan di surga bagi yang membawa amal kebaikan dan akan mendapatkan kesengsaraan di neraka karena amal buruknya. Itulah gambaran singkat perjalanan manusia dari mulai di dunia sampai menuju akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sebaik-baik di antara kalian ialah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Alhamdulillah, materi kita hari ini telah selesai. Terima kasih telah menyimak materi ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.